Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apakah semuanya pada sehat? Alhamdulillah. Ya, pada hari ini Ibu akan memberikan suatu materi. Materi hari ini adalah pelayanan prima. Ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep pelayanan prima. Yang kedua adalah peserta didik mampu memelihara personal, higienis, lingkungan, dan perusahaan. Yang ketiga, peserta didik mampu mendiskusikan penampilan diri atau grooming. Yang keempat adalah peserta didik mampu mempresentasikan penampilan hasil dari tujuan pembelajaran dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, sebelum ke materi pelayanan prima, Ibu akan mengulas kembali materi minggu kemarin, yaitu adalah pengertian dari pemasaran. Pemasaran adalah sistem total dari kegiatan yang untuk pertama adalah perencanaan. Yang kedua, masih ingat, yaitu menentukan harga. Yang ketiga adalah promosi. Dan yang keempat adalah mendistribusikan barang-barang dan untuk memenuhi permintaan dan memenuhi pangsa pasar. Itu ya, ingat semuanya ya. Alhamdulillah. Coba siapa yang masih ingat dari materi yang barusan? Ya, Ibu akan yang pertama untuk materi hari ini adalah pengertian dari pelayanan prima. Jadi tadi diingat ya, jangan sampai dilupakan. Karena yang pertama adalah perencanaan. Merencanakan apa? Untuk menghasilkan suatu produk yang menghasilkan tujuannya adalah mendapatkan profit atau laba. Ya, ingat ya, jangan sampai lupa. Kemudian kalau sudah adanya produk berarti harga. Berarti menentukan harga dari produk yang dihasilkan, ya. Di sini menentukan anggaran belanja. Berapa jumlah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan yang akan diproduksi. Nah, kalau sudah menentukan harga, keuntungannya kan kemarin sudah ya. Nah, berarti sekarang melayani pelayanan prima, menjualnya dengan nama istilahnya adalah excellent service. Pengertian dari pelayan prima adalah upaya sebuah instansi, organisasi, atau usaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Nah, perbedaan antara konsumen dengan pelanggan adalah kalau konsumen baru membeli satu kali, sedangkan pelanggan adalah yang sudah berlangganan. Berarti di sini adalah lebih dari satu kali. Ya, mengerti ya? Tujuan yang utama dari pelayanan prima adalah yang pertama, membuat pelanggan menjadi puas sehingga meningkatkan aspek yang lainnya seperti penjualan, profit. Istilah dari profit di sini adalah keuntungan atau laba. Laba di sini berapa yang akan dikenakan dari suatu produk. Misalkan 10%, 15%, atau 20% misalkan. Ya, mudah-mudahan dengan pengertian di sini kalian mengerti. Nah, kemudian di sini setelah adanya
pengertian pelayan prima. Tadi tujuan yang utamanya, berarti di sini ada tujuan yang lainnya. Yang pertama adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggannya. Kualitas di sini adalah memberikan dengan ramah, dengan cepat, dengan tepat untuk menghadapi dari pelanggan. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah membantu pelanggan untuk mengambil keputusan supaya di sini membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Yang ditawarkan siapa? Yang ditawarkan oleh penjual. Ya, kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang yang ditawarkan, yang akan dibeli. Dibeli sama siapa? Dibeli oleh pelanggan. Yang keempat adalah menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. Kepuasan yang bagaimana? Nah, di sini kepuasan setelah kita membeli. Dengan membeli dia misalkan membeli sepatu. Nah, sepatu di sini setelah dibeli sampai di rumah dia merasa puas. Puas di sini kemudian bisa dipajang. Nah, dipajang dilihat terus. Kemudian ternyata dia merasa puas membeli dari suatu produk. Ya, produknya adalah misalkan sepatu. Nah, kemudian yang nomor 4 di sini adalah untuk menghindari terjadinya berbagai tuntutan. Tuntutan kepada siapa? Kepada pelanggan. Nah, apabila terjadinya suatu tuntutan, nah, misalkan dalam membeli ada yang tidak puas, misalkan ada sobekan. Nah, berarti di sini bisa diganti, mendatangi lagi kepada toko tersebut, kemudian diganti dengan yang baru. Kemudian yang terakhir adalah mempertahankan royalitas terhadap tokonya supaya si pelanggan akan datang lagi. Nah, itulah sebagai suatu namanya tujuan dari pelayanan prima. Kemudian untuk materi berikutnya adalah fungsi pelayanan prima. Fungsi di sini berarti untuk melayani, yang pertama untuk melayani pelayanan dengan ramah, dengan tepat, dengan cepat sehingga pelanggan merasa puas. Ya, kalau misalkan ada yang tidak puas, berarti kalian bisa mengajukan, menegur kepada si pramuniaganya, yang penjaganya. Nah, di sini saya belum dilayani. Jadi langsung menegur dari si pelayannya. Kemudian yang nomor 2 adalah untuk menciptakan suasana di mana konsumen merasa diperhatikan, sangat penting. Nah, berarti sangat penting di sini berarti yang penjual merasa perlu untuk kepada si pelanggan. Jadi sangat penting. Berarti kalau tidak ada pelanggan, dia tidak akan untuk melaksanakan suatu usaha atau membuka toko. Nah, itu ya, atau retail. Kemudian fungsi berikutnya adalah menciptakan pangsa pasar yang lebih baik terhadap produk yang dia hasilkan. Berarti pangsa pasarnya akan kemana? Akan memasukkannya kemana? Segmentasinya akan kemana? Nah, itu ya yang harus diingat oleh si pelaku usaha. Berarti di sini adalah mencari pangsa pasarnya. Kemudian fungsi nomor 4 adalah memuaskan pelanggan agar tetap menggunakan produk yang dia menghasilkan. Misalkan contohnya kalau misalkan dalam pembelian sepatu misalkan atau makanan. Ya, jadi kalau misalkan sepatu dia pakai sepatu pada tahun 2018. Dia akan kuat dalam 1 tahun. Dia akan mencari merek-merek yang dia pernah pakai. Ya, berarti dia dulunya membeli dari produknya merasa
puas. Nah, itu ya. Kemudian di sini adalah untuk menempatkan para pelanggan sebagai mitra usaha dari si perusahaan tersebut. Kemudian untuk memenangkan suatu persaingan pasar. Nah, sampai di sini apakah ada belum mengerti? Kalau belum mengerti, silahkan tanyakan, silahkan diskusikan dengan teman-teman supaya nanti pas begitu praktek tidak ada masalah. Yang mulai dari tujuan yang dari nomor 1 sampai nomor 6 bisa melaksanakan. Kemudian dari fungsinya, nah sekarang lihat dari konsep pelayanan primanya. Konsep pelayanan prima di sini mulai dari attitude, berarti sikap. Yang bagaimana sikap di sini adalah perilaku yang harus ditonjolkan kepada konsumen, menghadapi dari konsumen. Kemudian yang keduanya adalah perhatian atau attention. Perhatian di sini adalah kepedulian kepada pelanggan yang berkaitan dengan kebutuhan, menanyakan apakah yang diperlukan dari pembelian dari suatu produk. Kemudian nomor 3 adalah kemampuan atau ability. Maaf. Ya, di sini adalah pengetahuan dan keterampilan. Ya, jadi harus dimiliki oleh siapa? Oleh pelaku usaha. Kemudian nomor 4 adalah tindakan. Tindakan di sini adalah action. Ya, action untuk menanyakan kembali apakah dia terjadi suatu keputusan pembelian. Jadi kalau misalkan di sini ada terjadi keputusan, berarti dia sudah memenuhi yang dari pertama, dari attitude, attention, kemudian kemampuan, dan yang keempatnya adalah tindakan atau action. Kemudian nomor 5-nya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah apabila membeli sesuatu dia harus cepat, harus tepat, dan tanggung jawab. Tanggung jawab di sini sepenuhnya. Jadi si produknya memenuhi dan tidak ada cacat apabila misalkan terjadi suatu tindakan dia komplain, berarti harus menghadapinya, harus mengganti dengan yang baru. Dan yang terakhir adalah penampilan. Wah, penampilan mulai dari pakaian, dari rambut, dari mata, semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, di sini sebagai pertama, pemula kalian sebagai pramuniaga menghadapi dari pembeli harus memenuhi syarat, ya. Jadi di sini setelah beres mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, konsep, tinggal kalian praktekkan mulai dari moderator, mulai dari ada penjualnya, ada pembelinya, ada komplainnya, ada konsepnya, ada attitude-nya, ada attention-nya, ada pengetahuannya, ada tindakannya atau action, ada tanggung jawabnya. Yang terakhir adalah penampilan. Ya, silakan kalian kelompok 5 orang, kemudian kalian tampilkan yang terbaik. Produknya adalah bebas, yang ada di tas kalian dikeluarkan. Misalkan ada HP, ada payung sekarang musim hujan, kemudian ada minyak wangi, ada dompet. Silahkan kalian diskusikan. Kalau sudah siap, silahkan tampilkan. Ya, yang ada pertanyaan Ibu tunggu. Materi hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.